tuh berdempet-dempet rumahnya ya. Kalau Iya, banyak kan. sini itu ya bertempel-tempel, tapi yang banyak daerah sana Pak Satuan. Iya. Jaringan. Iya, daerah sini mah enggak. Di kawasannya Pak Sarip sih. Ya sana, sekitar ke sana itu. Itu kalau di tempat saya itu kalau duduk saya nanti sudah nikah semua mungkin penuh itu nanti rumahnya. Oh iya. Siapa yang belum nikah? Ada kan? Ada kan? Oh ya cucu. Cucu. Enggak usah jauh-jauh dong cari istri. Dari sana dulu, kejauhan itu. Bagaimana kalau namanya jodoh? Jodoh. Iya. Jodoh tidak bisa Tapi dirasakan. Saya ini kemarin, kelihatannya ya enggak Allah. begitu nyaut gitu lah. Saya kan kemarin dari Jawa Tengah. Tapi kan ketemunya di sini dengan anak-anak itu. Jauh-jauh, Boyolali. Boyolali. Mas Agus. Agus kah? Saya ini Agus sudah punya, Usia ini. sudah cewek anaknya Agus. Masa? Iya. Masa Agus? Kelas 3 sudah SMP. Agus. SMP Islam. Usia ini Saya ini kan nomor 4 itulah yang dinikahkan Pak. sudah Sudah. dari Jawa juga. Ya kan saya baru 15 hari baru saya di rumah. Terus usia ini terus Agus tinggal sama orang Jawa juga, Pak? Nikah sama orang Malang. Malang. Iya. Ya beli rumah di Malang juga. Berapa cucu sudah? Cucu Iya. 10. Wih. Cuma 8 sebenarnya. Ayo kita masuk. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Sallallahu alaihi wasallam. yang juga biasanya bagaimana tidaknya pemimpin wali itu dari keturunannya Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kami ini kisah di antara wali-wali ini ada yang menjadi wali dari taubat setelah sekian lama
Fiddin kullu anwa fa'afakna. Sebelumnya aku ini adalah musuhku, maka setelah kau menjadikan bersedekah, aku menjadi kekasihmu yang akan menemanimu sampai akhir. Kemudian saudara berkata yang kedua, sebelumnya aku ini adalah sirna. Setelah kau menjadikan bersedekah, aku menjadi kekal, akan menemanimu sampai hari kiamat, sampai hari kiamat. Iya. Pas. Mati mati. Panas, Hah? panas. AC-nya Baru nyalakan ini. itu pilek makanya nggak tahan. Baru nyalakan tapi tadi nyalakan sama mata. Nyalakan kipas. Hujan. Musim. Alhamdulillah sudah sekian lama. Musim. Sudah lama nggak hujan kan? Iya. Ya. Hah? Ya. Iya dimatiin. Kalau orang pilek itu nggak tahan dengan kipas. Masuk angin terasa mana ini badannya itu. Ya. Alhamdulillah. Lama sudah nggak hujan bang. Kayak tanah tuh kayak kebakar aja. Wah panas sih.
bintang-bintang itu adalah suatu keamanan bagi seluruh alim. Kemudian keluarga Nabi yang sedang kita sebut dengan Habib atau Habaib itu menjadi pengaman bagi umat ini. Dan Rasulullah menjadi jika Rasulullah tidak ada, muncullah berbagai macam rencana fitnah dan sebagainya. Buruk menjadi pengaman bagi penduduk bumi. Maka di antara ini yang sudah tidak ada adalah Rasulullah SAW yang sudah wafat dan sudah berlalu berbagai macam fitnah terjadi bencana terjadi pada sahabat-sahabat beliau. Yang pasti adalah fitnah keluarga Nabi dan guru. Kalau semuanya sudah tidak ada, kiamat. Kita ada tambahan juga.
Liqauli sallallahu alaihi wasallam kata Rasulullah rahimahullah Allah akan mencintai imra'an seorang sholat qabla asri yang sholat sebelum asar arba'an 4 rakaat. Ini yang kita cari, rahmatnya Allah, cintanya Allah. Di sini ada bocoran dari Rasulullah. Siapa yang ingin mendapatkan cintanya Allah, rahmatnya Allah, sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Paling bagus sholat salam 2 rakaat salam. Sholat sunnah qabliyah asar 4 rakaat. Jika masih ada waktu belum diqam. Rahimahullah, Allah akan mencintai, merahmati seorang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Maka Rasulullah SAW yusolli qablaha, dan Rasulullah juga beliau pernah sholat sebelum asar 4 rakaat. Yufassilu bainahunna bil taslim. Jadi rakaat salam, rakaat salam. Walid Tabrani, riwayat Tabrani, man sholat 4 rakaatin qabla asr, siapa yang sholat 4 rakaat sebelum asar, qabliyah asar 4 rakaat, haramallahu badanahu 'alan nar, Allah haramkan badannya masuk ke dalam api neraka. Jika ini bisa diistiqomahkan, dijaga, sholat sebelum asar 4 rakaat, haramallahu jasadahu wa nar, Allah haramkan jasadnya masuk ke dalam api neraka. Ma min 'abdin yusolli lillahi ta'ala fi kulli yawmin 16 raka'atan. Dari hadis sahih, tidaklah seorang hamba sholat semata-mata karena Allah setiap hari 12 rakaat tatawu'an, sholat sunnah wa fardhu, illa banallahu lahu baitan fil jannah, kecuali Allah sudah siapkan rumahnya di dalam surga. Kalau menjaga sholat sunnah 12 rakaat. Dalam fikih, sholat sunnah yang muakkad, yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah, baik ketika beliau tidak bepergian ataupun beliau safari, tidak pernah ditinggalkan sholat sunnah rawatib itu 10 rakaat. Maka yang muakkad itu 10 yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah meskipun safari. 2 rakaat subuh, kemudian 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Tidak pernah ditinggalkan. Tapi dari hadis-hadis ini keistimewaan jika dijaga sholat 12 rakaat, 2 rakaat subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib. Jadi dimaksudkan rumah di dalam surga. Jika menjaga sholat qabliyah asar 4 rakaat, maka diharapkan jasadnya masuk neraka. Istiqomah. Man shalla qabla zuhri, kemudian hadis berikutnya, siapa yang sholat sebelum zuhur 4 rakaat, ka'annama tahajjada bihinna min lailatin, maka sama seperti dia tahajud di malamnya. Wa man shallahunna ba'da isya, siapa yang sholat 4 rakaat setelah sholat isya, kamislihinna min lailatul qadar, maka sama seperti yang mendapatkan
Ibnu Mas'ud berkata, "Laisa syai'un yahdilu sholatul lail min sholatil nahar." Tidak ada yang bisa menandingi sholat malam, sholat sunnah. Tidak bisa ditandingi oleh sholat siang. Illa arba'at qabla zuhri, kecuali 4 rakaat sebelum zuhur. Wafat zuhur dan 4 rakaat qabliyah zuhur ini keutamaannya daripada sholat sunnah siang yang lainnya, seperti keutamaan sholat jamaah dengan sholat sendiri. Itu dasarnya sholat qabliyah zuhur 4 rakaat. Jadi tidak ada yang menandingi hebatnya sholat sunnah malam, kata yang tersebut, kecuali sholat sunnah qabliyah zuhur 4 rakaat. Dan sholat sunnah qabliyah zuhur ini dibandingkan sholat sunnah siang lainnya itu seperti sholat jamaah dengan sholat sendiri. Ini Ustaz, masalah sholat 4 rakaat sebelum zuhur atau 4 rakaat sebelum asar. Bagaimana kita memilih? Seandainya kan kalau kita kerjakan ini 4 rakaat mungkin pas saja. Tapi kalau kita istilahnya memilih mana lebih dulu kita mengerjakan tahiyat masjid atau langsung 4 rakaat saja sebelum asar gitu. Artinya kita tinggalkan dan sholat tahiyat masjidnya, kita langsung saja sholat 4 rakaat sebelum asar gitu atau sebelum zuhur. Bagaimana itu Ustaz? Ya, kalau masih waktu khusus sholat tahiyat masjid dan baru rakaat paling utama. Kalau masih panjang sekiranya waktu, biasanya bisa memungkinkan. Tapi kalau tidak cukup waktu, maka sholat sunat itu penjelasannya adalah sholat sunat tahiyat. Sholat yang pertama kita lakukan di masjid, baik sholat sunnah maupun sholat wajib, selama kita tidak duduk sudah dapat kita tahiyat. Tahiyatul masjid. Nah, jadi kalau waktu yang sekiranya khawatirkan kita ketinggalan jamaah, maka langsung saja sholat qabliyah 4 rakaat itu sudah masuk dapat kita tahiyatul masjid. Syaratnya tahiyatul masjid ini belum duduk. Kalau kita datang belum duduk, sholat yang pertama kita lakukan itulah bagian dari sholat tahiyatul masjid. Mau sholat duha, sholat hajat, bahkan kata ulama sholat wajib. Tapi untuk sholat sunnah bisa digabung niatnya. Sholat sunnah bukan sholat wajib atau sholat wajib khusus sholat sunnah. Jadi sholat sunnah rawatib ada lintasan hati kita tahiyatul masjid. Seandainya pun tidak ada lintasan hati tahiyatul masjid, itu sudah masuk tahiyatul masjid sholat qabliyahnya selama belum duduk tadi. Jadi kalau waktu sekiranya tidak cukup kita sholat 6 rakaat, cukup 4 rakaat, langsung saja sholat sunat qabliyah selama belum duduk sudah masuk tahiyatul masjid. Di sana kan dianjurkan 2 rakaat. Bagaimana kalau kita langsung 4 rakaat? Ya. Boleh 4 rakaat sholat sunat. Ya, 4 rakaat. Termasuk sholat sunat witir yang 11 itu, yang masih genap-genapnya itu boleh langsung disambung bahkan 8 rakaat terusnya. Nah, tapi tidak boleh lebih dari 2 tasyahud. Jadi langsung lanjut 4 rakaat. Tapi yang paling utama adalah dipisah 2 rakaat salat, 2 rakaat salat untuk tidak menyerupai dengan sholat fardu yang zuhur yang asar. Secara kebolehan boleh, dan itu pun pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini Ustaz, kalau sholat sunat tahiyatul masjid kan sebelum adzan dan sesudah adzan kan qobliyah aja. Gimana Ustaz? Kalau Bapak cepat hadir ya bisa saja, tapi kita kan hadirnya setelah azan, bukan ini. Itu ya yang maksud tadi. Iya, sesudah azan.
Loh itu anu Pak. Itu kalau diringkas menjadi 4 berarti ada tahiyat awal akhir. Ya kan tidak dipisah. Bisa gitu. Kalau dipisah kan 2 rakaat, ini kan langsung 4. Ya, tidak sama dengan yang wajib itu. Ya, jadi loss. Oh, Ya. Supaya tidak sama, Pak. Supaya tidak sama dengan yang wajib. Terus saya tanya awal. Dua salat Pak. Iya. Kalau orang yang baru melihat kita mungkin bingung. Surat apa ini? Tidak ada tahu, bingung. Terima kasih penjelasan Pak. Ya. Kalau sholat tahiyatul masjid itu tidak mengenal waktu. Selama kita masuk masjid, Kapanpun. ya. kapanpun disunahkan sholat. Biar berapa kali ya. Ya, sebelum waktu tiba, azan, kapanpun. Di waktu haram pun itu tidak haram kalau tahiyatul masjid. Kan setelah subuh tidak boleh haram. Sebelum matahari terbit, kemudian ketika matahari tegak lurus jam 12 sebelum maghrib itu haram. Tapi kalau sholat tahiyatul masjid boleh. Sekarang kita keluar ke WC, masuk lagi naik masjid, disunahkan lagi tahiyatul. Jadi yang penting kalau sudah keluar masuk lagi tahiyat boleh. Berkali-kali berarti. Ya. Katanya kalau orang-orang yang wajib sholat sunat ketika waktu tidak boleh, itu ada cara-cara. Keluar masuk masjid sholat gitu. Keluar, ya. Lalu masih lagi keluar, lagi masuk sholat. Kepingin nambah lagi. Sama dengan sholat sunat wudhu apa itu? Dia selesai wudhu kalau mau sholat sholat, tidak pakai sholat wudhu. Tidak terikat dengan waktu. Ya. Ya, kemudian sedikit lanjutannya belum habis. Kan dia tidak paham. Rasulullah kemudian bersabda, "Inna sa'atu tutahu biha wa musabah." Di waktu sholat qabliyah zuhur 4 rakaat itu, saat itu tutahu biha wa musabah, dibuka pintu-pintu langit. Uhibbu an yas'alani biha amal saleh. Saya cinta amalanku diangkat di sana dalam keadaan membuat kebaikan. Jadi banyak motivasi dari Rasulullah SAW. Betapa dahsyatnya jika orang bisa istiqomah. Tapi jangan kalahkan takbiratul ihram bersama imam. Kalau sudah istiqomah, jangan kejar 4 rakaat, karena tidak akan terkalahkan takbiratul ihram bersama imam itu sampai istiqomah. Mau diqadha bisa sholat qabliyah, artinya setelah kalau mau diistiqomahkan setelah sholat fardu nanti dikerjakan qabliyah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi